Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man bihadihi ittaba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Alhamdulillah, ikhwatillah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di masjid kita yang kita cintai ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menuju tempat masjid ini dalam rangka kita sama-sama tadi sudah melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian kita lanjutkan lagi dengan mengisi waktu kita dengan sama-sama kita belajar tentang agama ini. Dalam hal ini kita masih melanjutkan tentang pembahasan fikih sholat. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah ke masjid ini diganti oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah kebaikan, sebagaimana janji Rasulullah SAW yang telah kami sebutkan tadi. Ini yakni man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kaki dari rumahnya menuju tempat-tempat dia belajar agama, maka dengan langkah kakinya itu Allah ganti dengan kemudahan berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah, yang hadir ini bukan saja dari kota ya, kabupaten juga. Ini kabupaten ini lebih banyak pahalanya, jauh kan. Tapi nanti entah mau hitung malaikatnya, hitung langkah kaki kan tidak mungkin ya. Mungkin hitung speedometernya dari sini dari kabupaten, atau mungkin hitung bensinnya. Ya, intinya adalah tidak sia-sia, insya Allah. Maka dalam hadis yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ketika malaikat mengabarkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ada segolongan umat, segolongan manusia yang mereka duduk-duduk belajar agama, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan sampaikan berita gembira kepada mereka semua, aku ampuni, aku rahmati mereka. Setelah malaikat datang ke majelis, ternyata malaikat tahu ya. Malaikat pun tahu kita. Malaikat tahu ternyata di antara yang hadir majelis itu tidak murni mau datang majelis ya. Hanya cuma jalan-jalan atau apalah, jadi tidak murni ya. Tapi kemudian malaikat lapor kembali di atas, naik lagi ke langit menuju Allah Subhanahu wa taala, melaporkan kembali bahwasanya tidak jadi dikabarkan berita gembira itu bahwa Allah mengampuni, Allah merahmati. Kenapa Allah tanya kepada malaikat? Kata malaikat, karena ada salah seorang di antara mereka yang bermajelis itu tidak ikhlas datangnya. Ya. Apa kata Allah? Kata Allah, saya tidak peduli, kata Allah. Ya. Sampai Allah mengatakan dalam akhir hadis itu, ya, mereka adalah kaum yang tidak sia-sia seorang pun yang duduk di antara mereka. Jadi tidak sia-sia. Duduk di antara mereka itu tidak sia-sia, sekalipun tadi ya tidak murni mau datang belajar. Tapi insya Allah ya kita semua ini murni semuanya, insya Allah ya ikhlas semua datang ke majelis ini. Yang kita niatkan ya ikhlas itu lebih baik lah, ikhlas ya. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dalam kitab ini. Kita masih mempelajari bab al-munhiyatu fi sholati, yaitu perkara-perkara yang dilarang di dalam sholat. Perkara-perkara yang dilarang di dalam sholat. Secara umum sebetulnya larangan dalam sholat itu adalah perkara yang di luar dari bacaan dan gerakan sholat. Itu secara umum. Tapi ada hal-hal tertentu yang memang larangan itu datangnya dari Allah dan dari Rasulnya. Nah, ini yang kita bahas di sini. Larangan-larangan yang memang ada dalilnya secara khusus tentang itu. Kita melanjutkan ke poin yang keberapa ini? Kita lanjut ke poin yang kelima. Larangan yang kelima adalah tasbihul asabi'. Tasbihul asabi'.
Ya. Ini perkara yang dilarang. Tasbikul asabi ini menjalin jari jemari seperti ini. Ya, kayak orang kungfu master. Kayak gini ini dilarang. Ya, dilarang dalam sholat. Baik dalam sholat juga setelah sholat. Makanya kalau zikir jangan begini duduknya. Subhanallah. Tak boleh karena dilarang. Kita bacakan hadis ini. Li hadis Abi Hurairah qol Abu Hurairah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza tawaddaa ahadukum fi baitihi, apabila salah seorang di antara kalian berwudu di rumah, summa atal masjid, kemudian datang ke masjid. Ya, jadi berwudu yang terbaik adalah dari rumah. Jadi wudu dulu sebelum ke masjid. Ini perkara hal yang terbaik karena lebih banyak keutamaan berwudu dari rumah menuju masjid itu dibanding kita datang ke masjid berwudu di masjid. Ya, lebih utama kita wudu dari rumah. Karena Nabi di samping ini perbuatan Nabi dan juga Nabi sendiri yang memerintahkan itu untuk berwudu dari rumah. Lain hal kalau kita batal di tengah jalan, tidak masalah. Ya, barang siapa apabila salah seorang di antara kalian berwudu di rumahnya, summa atal masjid, kemudian datang ke masjid, kana fi sholati hatta yarji', maka dia itu ketika datang dari rumah masuk ke masjid, ya, dia itu terhitung pahala sholat. Mau sholat mau enggak terhitung pahala sholat. Ya, hatta yarji', sampai dia kembali. Nah, ini keutamaan kita iktikaf di masjid itu, terutama antara waktu maghrib dan isya. Ini waktu-waktu yang paling pendek, ya, jarak antara kedua sholat. Begitu juga ba'da subuh, itu lebih utama sekali kita duduk. Ya, kalau tidak ada halangan apa-apa, itu perkara yang terbaik adalah kita duduk, karena pahala sholat itu terus dicatat. Selama kita duduk di masjid, terus dicatat sebagai orang yang sholat. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan malaikat terus mendoakannya. Sepanjang kita duduk di masjid terus didoakan oleh malaikat. Kalau tiba-tiba mentanda YouTube dore lebonde kami pere. Tanda YouTube selawat. Yang di sini jelas perkara ini adalah perkara seperti orang yang duduk, dia beriktikaf, baca Quran, zikir, ya, dan seterusnya. Ini yang dimaksud dalam hadis ini. Jadi apabila kita berwudu dari rumah kemudian menuju masjid, maka dia seperti dicatat pahalanya seperti orang yang sholat sampai dia kembali. Fala yakul hakada wa syabbaka baina asabihi. Maka janganlah kalian melakukan seperti ini, kata Nabi. Maka Abu Hurairah mengantarkan Nabi menyatukan jari-jarinya seperti ini. Tidak boleh kita duduk itu begini. Ya, apalagi sholat bilang Allahu Akbar. Ya, kita sedekapnya seperti ini dilarang, tidak boleh. Tidak boleh kita laksanakan. Begitu juga di luar sholat sama. Setelah selesai sholat sama. Ya, karena orang yang masih di masjid maka dia masih terhitung sholat. Wa an Ismail bin Amiyah, dari Ismail bin Amiyah qala, dia mengatakan sa'altu Nafi'an, aku bertanya kepada Nafi' anir rajuli yusalli wa huwa musyabbiku yadayhi, tentang seorang laki-laki yang sholat dan dia menjalin jari jemari ketika sholat. Maka dia mengatakan qala Ibnu Umar mengatakan tilka sholatul maghdubu alaihi, itulah sholatnya orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dimurkai oleh Allah? Orang Yahudi. Mereka itulah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya larangan yang keenam adalah farqatul asabi, yaitu mirip dengan yang kelima tadi, tapi yang keenam ini yaitu orang yang sholat sambil membunyikan jari jemari. Allahu Akbar. Kata Rasulullah, ini tidak boleh, dilarang. Ya,
Dilarang di dalam sholat. Sama dia perkaranya seperti menjalin jari jemari tadi. Ya. Karena apa? Karena dia akan menyibukkan. Maka di sini dijelaskan bahkan kalau gerakannya sedikit, fa makruh saja. Tapi kalau gerakannya banyak bisa jadi batal sholatnya. Ya, karena dia sudah melakukan perkara yang jauh dari perkara sholat. Ya. Ini tidak boleh juga ya. Jadi membunyikan jari jemari. Kemudian larangan selanjutnya adalah al-iltihafu bitsaubi wa ja'ala al-yadaini min dakhilin fatarka wa tasjud hakada, yaitu memasukkan tangan kita ke dalam pakaian atau seperti sarung ya, atau seperti selimut ya, di dalamnya, kemudian fatarka wa tasjud, kemudian kamu sujud dan ruku dalam keadaan seperti itu. Ya. Makanya di sini disebut sebagai istilahnya as-sadal, dilarang. Umpama lagi dingin, ya, lagi udara dingin, kemudian kita sholat, ya, kita pakai sarung tembe nih, ya. Allahu Akbar, lompatlah tembe nih deh. Ya, bisa paham ya kira-kira ya. Jadi kita sholat sambil pakai sarung atau mungkin selimut, ada selimut yang agak kecil tuh. Kadang juga, ini bukan kadang ya, saya pernah lihat. Tapi saya tegur, alhamdulillah didengar. Terima kasih Ustaz, kita kira karena memang udaranya dingin pada saat itu. Jadi sholat Allahu Akbar, dia selimuti badannya dengan sarung atau ini dilarang, tidak boleh. Begitu juga ketika dia ruku dan sujud masih ada selimut, itu dilarang. Ya, tidak boleh. Makanya ia sebutkan ini jaket umat. Ya. Sorban tidak seperti selimut ya. Sorban kan kecil sifatnya. Jadi selimutnya dia menutupi semua. Ya. Kalau sorban sepertinya tidak biasa nih. Itu sudah biasa. Ya. Kalaupun dilarang, tentulah dilarang karena di zaman Nabi ada sorban. Ya, tapi di sini disebut adalah saut pakaian, ya, seperti dikasih ke dalam kurung di sini selimut. Ya, ini dilarang. Jadi sholat dengan sarung atau selimut. Kalau sorban, ya memang sorban di kanitake kan banyak macam pakai sorban. Kepala, kemudian kadang seperti dasi itu, kadang juga dilepas seperti ini. Tidak masalah itu, karena memang itu memang pakaiannya. Yang dilarang di sini adalah sarung atau selimut. Ya, bahkan pakaian baju yang kungfu yang besar dimasukkan ke dalam ini tidak boleh, sama saja, tidak boleh. Ya. Itu namanya sadal yang dilarang. Tidak boleh kita sholat dalam keadaan seperti itu. Ya, dalam hadis Nabi mengatakan, Abu Hurairah mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anis sadli fis shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang agar kita tidak melakukan sadal dalam salat. Ya, agar kita melakukan dalam salat. Kemudian larangan selanjutnya adalah at-tasa'ubu fi shalah, menguap. Ini juga banyak ya, menguap, mawa. Dilarang mawa kena enak imam menguap bacaan lain dari isya. Ini tidak boleh ya. Baik salat berjemaah maupun salat sendiri tidak boleh. Di luar mawa kena air itu. Ya. Di dalam hadis Abu Hurairah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, at-tasa'ubu fi sholati minasyaiton. Menguap dalam salat itu dari setan itu. Kira sedang dampak apa berarti mawa. Sembilan mawa dari setan. Ampo jangan ngaji seporo orang mawa. Itu ya, kalau apa khutbah Jumat semporo harus dari setan itu. Ya, dari setan semua yang begitu. Jadi perkara-perkara kebaikan biasanya pasti ngantuk kita. Ya, pasti ngantuk. Ini tidak boleh ya. Jadi tidak boleh menguap. Ya. Karena dia dari setan. Fa idza tasa'abu ahadukum falyakzim mastata'a. Kalau memang damada
harus dia lawan semampu dia. Ya, Pak Usre, ayo mawan itu. Pernah kan dia dulu? Pernah ya? Ya. Pada waktu jago ini. Ya, anak sering tahan begitu. Kecuali memang tidak mampu, loa mawa tapi aing keelok kalau saeli tutup dengan mulut. Diselopotan. Kalau diselopotan tahan. Ya, jangan sampai kalau saeli tahan. Seperti ini ditutup mulutnya. Jangan sampai ada suara. Karena ini dari setan, tidak boleh. Kalau di batu. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan ketika seseorang menguap dalam sholat maka setan mentertawakannya. Hadis gaib setan. Tapi di sini tidak disebutkan hadis itu. Dalam hadis yang lain banyak ada hadis yang lain. Jadi mawa sindai umat sembiar ya. Hari gaib setan yang wau. Ngaji dah orang ini lain yang sampai ngaji macam-macam lah kegiatan-kegiatan ibadah kita. Ya, ceramah, khotbah, mawa. Hari gaib setan. Ya, tidak boleh. Sekuat mungkin ditahan. Kemudian selanjutnya, ibu fillah rahimani wa rahimakumullah, larangan selanjutnya, larangan yang ke-9. Al-bisaku jihati al-kiblati au anil yamin. Ini juga dilarang. Ini baik di dalam sholat maupun di luar sholat sama saja. Lebih-lebih di dalam sholat, lebih diharamkan lagi, lebih dilarang kata para ulama. Di luar sholat saja tidak boleh. Apa itu? Meludah ke arah kiblat atau ke sebelah kanan. Ini dilarang. Iya. Koneksi Honda makanya ada indikasi Honda, ada enak ketufe. Ada yang mau. Nah ini sebelah kiri. Begitu juga ketika berdiri menghadap berdiri atau duduk menghadap kiblat di luar ketufe. Larangan ini di luar sholat pun, di dalam sholat bahkan lebih dilarang. Kenapa lebih dilarang di dalam sholat? Sebab Nabi mengatakan, Inna ahadukum idza qama yusolli. Salah seorang di antara kalian kalau bangun untuk sholat, kalau melaksanakan sholat, fa inna Allah tabaraka wa ta'ala kibali wajhi. Pada saat itu Allah sedang ada di hadapannya. Jadi kalau kita lagi sholat itu, kita berdiri sholat itu, Allah sedang ada di hadapan kita, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka Nabi melarang, fala yabsuqanna qibla wajhihi wala an yaminihi. Maka janganlah salah seorang di antara kalian itu meludah ke depan atau ke sebelah kanan. Jangan meludah ke depan atau ke sebelah kanan. Kemudian Nabi melanjutkan, wal yabsuqa an yasarihi tahta rijlayil yusra. Maka kalaupun terpaksa mau ludah, yang boleh adalah ludah ke sebelah kiri. Kalau dalam keadaan sholat, Nabi mengatakan ludah ke sebelah kiri, kemudian diinjak lagi dengan kaki. Ya, ini ceritanya dulu masjidnya pasir kan duluan. Ya, ketufe gini. Nah, anu patu kayak dede. Nabi perintah gitu. Kalaupun terpaksa juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa fil mandil au fi saub. Kalau si bini beda ketufe kayak baru ini. Ya, benar sekarang Nabi mengatakan di pakaian. Di pakaian akan kami gosok-gosok nanti. Ya, atau yang kalau ada sapu tangan kata Nabi di sapu tangannya mandil, pakai mandil, ambil sapu tangan. Udah taruh lagi di seperti ini. Boleh kau bilang gitu. Ya, tapi biasanya kalau ya, sulit juga kita amalkan ini. Apalagi masjid kita yang seperti ini ya. Ya, untuk supaya wali. Tapi kasus-kasus seperti ini jarang ya, jarang. Kemudian yang selanjutnya adalah takbihul ainaini fi shalah. Yang juga dilarang adalah memejamkan mata ketika sholat. Memejamkan mata kita sholat. Allahu Akbar. Dia lihat surga. Dia lihat bidadari lagi.
Tidak boleh. Tilawah kapumada. Bahkan saya pernah diajak diskusi oleh seorang, ya, mereka yang ngaji di SC Dorog ini apa namanya? Siapa? Aliran jemaah apa itu? Nah, dia bilang kalau mau sholat nes khusus sembahyang kapumada nggak sih? Allahu Akbar. Saya bilang justru Nabi melarang tutup mata itu sholat. Para ulama melarang, ijma ulama sepakat jangan tutup mata. Sebab tutup mata itu adalah orang yang tidur. Orang tidur di luar sembahyang. Di kau sembahyang atau ya. Makanya di sini saya menyebutkan dilarang menutup mata. Wa huwa in qusida bihil qurbati ilallahi haruma. Apabila tutup matanya ditujukan agar khusyuk, haram hukumnya. Mendekat ke bertujuan untuk khusyuk, untuk lebih dekat dengan Allah, dilarang, haram hukumnya, kata beliau. Kemudian li'annahu yadkhulu fi babil bid'ah, karena itu sudah menyebutkan perkara yang tidak ada dalilnya, masuk ke perkara yang bid'ah. Wa illa kuriha. Tapi kalau hanya sekedar tutup mata saja, tidak meyakini ada datang khusyuk dengan itu, ya, maka ini hanya makruh saja. Jadi bukan khusyuk nih, bukan. Karena mengatakan perkara itu dalam agama harus ada dalilnya, tidak boleh. Ya, kalau hanya sekedar tutup mata, maka tidak mengapa tanpa dia yakini sebagai sesuatu yang disyariatkan. Ya. Kecuali Al-Imam Ibnu Qayyim mengecualikan kalau tempat sholatnya banyak gambar, maka boleh pada saat itu, karena menghindarkan sibuknya hati itu boleh. Ya, orang gambar awcaw di sejadah, orang gambar Ka'bah, tembo wali, kurma wali, ya, orang burung mengimo wali. Ya, kadang-kadang kita begitu juga, kadang awali anak-anak sampai anak saya kan sampai Allahu Akbar, turun sebuah gambar. Anak-anak biasa begitu. Ya. Nah, jadi ya, kalau perkaranya mengganggu seperti itu maka dibolehkan. Nah, termasuk mumpung ingat ya, termasuk adalah yang dilarang juga, karena di sini tidak disebutkan. Yang dilarang juga adalah sholat dengan tidak menggerakkan bibir. Allahu Akbar. Doa kita dalam hati, baca Al-Fatihah dalam hati, suratnya dalam hati. Jadi ruku, Allahu Akbar ruku, Subhana Rabbiyal Azim dalam hati saja. Yang seperti ini tidak sah salat. Bukan hanya dilarang tapi tidak sah. Terutama kalau dia mau membaca Al-Fatihah, pada saat membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah rukun salat. Yang namanya membaca, kata ulama, yang namanya membaca ya bibir harus bergerak, itu namanya membaca. Kalau hanya sekedar dalam hati itu bukan membaca namanya. Itu angan-angan, keinginan. Yang namanya baca itu iqra itu qira'a, ya. Qira'atan itu namanya dia gerakkan bibir sekalipun suaranya tidak keras, ya. Dia gerakkan bibir. Bismillah. Nah, ini. Tapi kalau Allahu Akbar, nah, ini tidak sah salatnya ini. Ya. Tidak sah salatnya seperti ini. Kemudian selanjutnya yang dilarang selanjutnya di dalam salat adalah qiraatul Quran fi ruku'i was sujudi. Membaca Al-Quran ketika ruku' dan sujud tidak boleh. Ya. Di luar baca qiraat, baca ayat-ayat Al-Quran ketika sujud dan ruku. Yang boleh hanya zikir saja. Ya. Lalu bagaimana ketika kita doa sujud kemudian kita baca doa dalam Al-Quran? Ini boleh, karena kita tujuannya tidak bermaksud membaca Al-Quran, tapi kita menggunakan doa di dalam Al-Quran. Ini boleh. Yang dimaksud ini adalah sujud. Ya, Allahu Akbar ruku. Baca si Al-Fatihah ruku, alhamdulillahirabbil alamin. Lepas baca Al-Fatihah kini dia cepet lalu dengan Indonesia. Tiba terbantah di sembahyang, tambah batas sebenarnya nih. Ya, karena dia dianggap merendahkan Al-Quran. Ya.
dianggap merendahkan Al-Quran. Tidak boleh. Jadi dikecualikan dia membaca doa-doa yang terdapat di dalam Al-Quran, maka ini boleh. Nah, termasuk dalam larangan ini adalah saya perhatikan juga kadang imam-imam belum selesai dia membaca surat, dia sudah ruku duluan. Umpama begini, selesai Al-Fatihah kemudian baca An-Nas, ya, minal jinnati wan nas. Sudah masuk dalam larangan ini, ya. Paham ya? Jadi masih baca Al-Quran dia sudah minal jinnati wan nas, Allahu Akbar. Nah, ini sama, termasuk dalam larangan ini, tilawa. Ya. Nah, hati-hati. Entah mungkin kenapa dilakukan seperti itu, mungkin bisa jadi karena takut dianggap nevan Ustaz, ya. Apalagi baca-baca di ayat yang di pertengahan, dia tetap tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Harus berhenti. Ya, jarak antara berhenti membaca dengan ruku, kata Syekh Utsaimin, sepanjang tarikan satu kali nafas. Minal jinnati wan nas, Allahu Akbar. Bila wati penggori tantu baca baru ruku, tidak boleh. Harus ada jeda. Harus ada selah antara membaca itu dengan ruku. Minimal kata Syekh Utsaimin sekali tarikan nafas. Watilo jan dende wali. Ada yang lama lagi juga. Sigi matadong ka santoi aiki di bawah ruku. Mau ada jarum taring nare ina pun ruku. Ini juga tidak boleh. Tadi antara yang paling bagus itu satu kali setelah selesai baca tarik nafas sekali ruku. Ya, seperti ini. Kemudian yang tidak boleh, yang dilarang selanjutnya adalah basatu dira'aini fi sujudi, ya, yaitu basot ini namanya apa? Ya, menempel atau apa namanya? Menghamparkan. Ya, menghamparkan. Yang pas itu menghamparkan, ya. Menghamparkan dua lengan ini, ya, menghamparkan dua lengan dengan cara menempelkan ke lantai, ini dilarang. Dilarang ini, ya, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi mengatakan i'tadilu fis sujudi, luruslah kalian ketika sujud. Ya, wala yabsut ahadukum dira'aihi in bisatal al-qalbi. Ya, jangan kalian menjulurkan, menghamparkan tangan itu seperti anjing. Wareda do pokok anjing, ya. Nah, itu tidak boleh. Jadi Allahu Akbar pas sujud itu tidak boleh ditempelkan semua dari depan sampai belakang ini. Di luar. Ya, tempel itu ini saja, telapak tangan yang ditempel, jangan ditempel semua. Ini tidak boleh. Wararau menete tahu. Ya, kira-kira bisa dipahami, ya. Jadi ditempel dari depan ke belakang, tempel. Ya, ini tidak boleh. Yang ditempel itu hanya telapak tangan saja. Adapun siku diangkat dan dia dibuka. Dalam hadis para sahabat mengatakan bahwasanya Nabi kalau sujud itu dia menjauhkan sikut dari lambung. Ketika dia tidak kirau, dia membuka. Jadi lambung dengan siku itu dijauhkan. Begitu juga dalam keadaan ruku, sama. Baik ruku maupun sujud, Nabi menjauhkan sikunya dari lambung. Kemudian selanjutnya adalah kafatit tau, ini juga banyak, ya, yaitu damu apa ini? Yaitu apa namanya, menggulung pakaian, ya, kafatit tau, ya, yaitu juga begitu juga menggulung rambut, sama, saja, apa itu? Jadi menggulung pakaian dan menggulung rambut keduanya dilarang. Menggulung rambut dikecualikan untuk perempuan boleh, mengikat rambut. Tapi kalau laki-laki tidak boleh. Ya. Salah satu contoh adalah isbah. Awia isbah dari kalau naruh iman.
Ya, wa isbia. Kemudian wudu. Sembia kan tak kira lo, terutama yang baju yang kancing itu. Nah, ini kebanyakan karena mungkin repot lagi kancing lagi dia pikir ya sudah sholatnya begitu. Ini dilarang. Tidak boleh. Makruh hukumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Ya. Dalam hadis Nabi mengatakan dari hadis Ibnu Abbas, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyasjuda ala sab'in. Nabi memerintahkan kita untuk bersujud ala sab'in di 7 anggota badan. Wa nuhiya ay yukaffati sya'ri wa thiyabi. Ya. Dan Nabi melarang untuk menggulung rambut dan pakaian. Menggulung rambut dan pakaian, termasuk celana di luar. Biku sorowa, bunga sembia. Sorowa, baju rima, tilo dibiku. Ya, tidak boleh sholat dalam keadaan itu. Dilepas. Ya, harus dilepas menjulur semua. Tidak boleh dibiku seperti itu. Kemudian selanjutnya, larangan selanjutnya adalah al-iqa'. Ya, ini juga dilarang. Nabi SAW melarang. Iqa' ini sama ya, perbuatan anjing juga Nabi melarang, yaitu dengan ketika duduk itu duduk dengan pantat kita langsung di lantai, kemudian kedua kaki itu dijulurkan begini. Aku tahu tu siwere lokal. Ya, orang perempuan biasanya mbak akan cuci oleh tu situ lihat deh. Dokepang kan ya. Dokepar. Jadi langsung ditempel, kaki dijulurkan ke samping ini. Nah, ini tidak boleh kalau dalam sholat al-iqa' ini. Nah, al-iqa' itu ada dua, ada yang dilarang. Ini yang dilarang. Ya, duduk. Iqa' yang dibolehkan adalah yang di mendaki pendek yang tumit itu, kita duduk di atas tumit dua-duanya ya. Anak pernah jelaskan dulu ya. Iqa' itu yang boleh. Biasanya kalau Nabi begitu tuh kalau duduk di antara dua sujud, ini boleh. Duduk di antara dua sujud. Iqa' doa sebabwan ini yang dibolehkan. Kalau iqa' yang duduk langsung di lantai dengan menjulurkan kedua kaki seperti duduknya wanita, ini dilarang, tidak boleh. Karena ini juga cara duduk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya sudah azan? Belum? Setengah 8. Ya, yang terakhir saja. Ya, larangan yang selanjutnya adalah nanti kita lanjutkan kembali pada pertemuan selanjutnya. Larangan yang selanjutnya adalah sujudul marid ala syai'il murtafi'. Sujudnya orang sakit, ya, sujudnya orang sakit di tempat yang tinggi, di tempat yang dibuat sengaja buat tinggi. Ya, umpama kita sakit kemudian sholat sambil duduk. Karena tidak mampu sujud, kemudian kita taruh bantal di depan, sujud di atas bantal, tidak boleh. Ya, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini disebutkan fal maridu in istata'a yasjuda 'alal ardi fahuwal wajib. Orang yang sakit, kalau dia sakit tapi masih mampu sujud di atas lantai langsung, maka wajib hukumnya. Wa illa fa innahu yumi'i ima'an bi ra'sih. Tapi kalau dia tidak mampu langsung menempelkan ke lantai, maka cukup dia dengan isyarat, dengan menunduk sedikit dengan kepalanya. Wala yalzimu ayyad'u wisadatan aw nahwiha liyasjud alaihi. Ya. Tidak boleh dia taruh bantal atau meja atau apa saja untuk dia sujud. Ini tidak boleh. Berdasarkan hadis Ibnu Umar, dalam hadis Ibnu Umar ada seorang sahabat dijenguk oleh Nabi lagi sakit. Kebetulan si sahabat ini lagi sholat dia. Nabi datang, sahabat ini lagi sholat sembiasa. Pas waktu sujud dia simpan bantal, sujud di atas bantal. Ya, kemudian ketika dia bangun, Nabi ambil bantalnya, diambil oleh Nabi bantalnya. Sudah Nabi ambil bantalnya, pas dia sujud ambil lagi meja, dia taruh meja, sujud lagi, cepekan linggan. Akhirnya Nabi ngomong, ya, Nabi pertama tidak ngomong, ya, Nabi ngomong, ya, Nabi mengatakan, da'ha angka, jangan, ya,
Tidak usah pakai itu kata Nabi. Ya, Nabi ngomong sama orang yang sholat ya. Ini istata'ta an tasjuda 'alal ardi wa illa fa umiu imaan. Ya, kalau kamu mampu sujud langsung di atas lantai sujud, tapi kalau tidak mampu sudah cukup dengan diisyarat saja. Waj'al sujudaka fat min ruku'ika. Maka jadikan sujud itu lebih rendah daripada rukukmu. Isyaratnya itu maksudnya. Jadi ini ya. Jadi tidak boleh kalau kita sakit ya kita taruh tempat yang termasuk yang juga makruh ini banyak ini dilakukan oleh orang-orang kita ini di masjid kita alhamdulillah. Ya. Sajadah imam ini lapis 3, lapis 4. Sama lo nepi. Jadi imam itu sujud di atas kasur jadi. Ini makruh, tidak boleh. Ya. Tujuan kita sholat ini, ya, tujuan kita sholat ini terutama sujud itu mau penghambaan, menghinakan diri kita ini. Pais doa, ya, anak-anak tehel podarain lagi bedahari kagdo. Papai dahari kagdo poda maksudnya baik dah terlalu asing. Di sebagian Aceh sana masih pakai lantai, pakai pasir, Pak. Lebih karena itu tujuan sholat itu. Ya tahun daikan minimal akhir. Seharusnya sudah bagus ini. Jadi kita juga menurut mayoritas ulama sujud kita di atas tehel ini sudah sama dengan langsung sujud di di tanah. Ya, beda lagi kalau di atas sejadah, tidak afdol, lebih afdol pemakai. Makanya mata anjurkan, tidak usah pakai sejadah, main dari rumah wa di sejadah. Romo kili gai sejadah deh kalau tidak tahan dingin. Kalau sujud lebih itu. Karena tujuan ibadah ini kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Bapu tutab bahu ndai ke dana deh. Bahu bukti sebagai kita merendah di hadapan Allah. De akeke bune spring bed sitek be anu. Bala nemu gahire hau ate malu bobu mai rau lete. Wa ulalo akor yang tole de wani kare. Seperti itu. Lain tempat 2, tempat 3 ada lagi sejadah yang pakai anu lagi yang baru nih. Sejadah yang pakai wall. Nah, yang pakai busa di dalam. Masya Allah. Ini tidak boleh, tidak usah. Iya. Demikian ya, karena sudah azan kita cukupkan sekian. Aku lupa lihat astaghfirullah wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.